Oke, nice. Ah, jadi itu lah boleh. Oke, katanya, aduh, ini gimana? Isi nama gimana sih? Ana? Bahasa apa boleh? Tentang apa ya? Tentang oh iya, kita bahas tentang ini yang Ricky lihat nih, kebanyakan pandangan anak-anak muda nih sekarang. Yang sekarang? Iya, yang sekarang, yang sejauh ini kan Ricky punya pergaulan kan luas nih, kan sudah bergaul sama banyak orang. Iya, iya. Jadi kayak resmi sekali. Iya, itu lagi ya. Iya, iya, terus kenapa Iya. gimana? Iya, iya. Maksudnya yang Ricky lihat sejauh ini anak-anak muda dari mereka punya pergaulan, terus yang saat ini iya seperti begitu. Sejauh ini yang Ricky lihat bagaimana? Untuk pergaulan anak-anak sekarang. Iya, zaman sekarang. Yang zaman sekarang tuh yang pertama tuh anak sekarang tuh punya pergaulan tuh dong tuh pandang gengsi kan, maksudnya kayak gengsi-gengsian gitu. Terus kayak dong tuh kayak baku bayar siapa punya yang lebih bagus gitu. Kamu punya itu ada ini. Kau pasti bisa temukan begitu itu paling banyak paling di TikTok kan media-media tuh. Oh iya. Maksudnya selain tuh terjun langsung ke dunia nyatanya real kayak gimana, tapi di media juga tetap banyak macam itu baku taruh baku pamer. Terus sombong-sombong kan punya apa nama kota lagi macam bagaimana ya? Pokoknya itu pergaulan sekarang tuh macam kemudian tuh macam berpunya tentang hubungan-hubungan gitu antar pertemanan kah atau pacar-pacar gitu itu kayak bebas sekali kayak tidak pandang kayak aduh Tidak terkontrol lagi. tidak terkontrol pokoknya main tak karuan kiri kanan sembarang aja main sembarang sih tapi main sembarang tuh maksudnya tuh main tidak kenal waktu jam gitu pulang malam jam 1, 2, 3 bukan yang main sembarang macam semua Iya, tapi masih ada dalam jalur gitu, main sembarang tapi iya. tidak Tidak hancur. sampai yang bukan yang lain-lain gitu main sembarang itu ya bisa bergaul tapi tahu batasan ya kayak gitu sih kalau saya. Maksudnya untuk sekarang saya punya yang saya lihat itu kayak begitu kayak ya anak-anak kayak gitu sudah. Iya. Iya, saya juga kadang suka heran gitu lihat anak-anak sekarang tuh. Bagaimana gitu. Mungkin karena sebenarnya kita orang Papua ini belum siap terima teknologi, baru teknologi masuk lebih duluan terus tong kaget-kaget ya gitu kan. Iya sih. Tuh. Terus pengaruh-pengaruh dari luar tuh terlalu kencang saya buat anak-anak muda. Saya rasa itu bukan masalah apa. Kita ini apa ya? Kita ketinggalan zaman gitu tidak, tapi maksudnya kita harus tahu kita ini siapa gitu. Jati diri itu penting. Orang-orang di Eropa itu yang saya lihat tuh mereka maju tapi dia punya jati diri, identitas itu tetap belum pegang. Pegang. Benar. Iya. Kalau satu sama satu tuh gampang ikut-ikutan gitu. Kayak sekarang lagi tren kayak begini tuh semua kayak semua. Nah itu. Wah sekarang tuh lagi begini baru tanpa buat satu konsep pemikiran tuh macam buat contoh dalam membuat video ke apa tuh kayak orang lagi rame buat video begini itu tuh kayak ikut semua kayak gampang sekali ikut-ikutan gitu. Kok kayak tidak punya pendirian gitu. Pendirian. Betul sendiri, pendirian. tapi apa kayak itu topik utama maksudnya yang pertama tuh kayak like, orang kita kebanyakan anak muda tuh belum punya pendirian yang kokoh gitu. Sehingga kayak tuh gampang terombang-ambing oleh arus duniawi yang keras nih. Iya kayak gitu. Iya macam memang betul kayaknya itu mungkin apa ya, faktor dari pola pendidikan di keluarga juga. Keluarga pertama tuh orang tua. Iya, orang itu tua. paling penting tuh orang tua sekali. Karena dari Ya, karena dari situ baru nanti kan keluar ke lingkungan tuh mungkin di pertemanan atau di bangku sekolah atau perkuliahan. Dua itu yang saya rasa untuk bagi saya sekali itu dua faktor itu yang pengaruh sekali macam faktor keluar faktor lingkungan di bagian rumah sama faktor pertemanan. Dan pertemanan itu seperti apa itu yang sangat mempengaruhi sekali menurut saya begitu kan. Ya mungkin kayak ya sekarang anak-anak kayak bagaimana kan itu sudah tergantung dari pergaulan juga sih. Sebenarnya pergaulan yang baik apa yang buruk merusak kebiasaan yang baik. iya betul. Memang pergaulan yang buruk merusak kita punya kebiasaan yang baik kan. Iya, jadi sekarang tuh kita anak-anak muda terlebih khusus anak-anak Papua itu kayak
pergaulannya tuh kayak sudah sembarang-sembarang gitu. Iya betul. Kadang rasa biasa tapi sebenarnya tidak biasa, maksudnya kayak gimana ya? Iya. Bukan hal biasa, maksudnya hal yang dulu itu memang tidak seperti itu, tapi kayak sekarang tuh kayak dibiasakan untuk hal yang tidak dibiasakan sekarang kayak dibiasakan. Macam di zamannya orang tua kan kayak gitu sekarang. Terus banyak nanti kita bilang macam zamannya kita tuh kayak beda, kayak tidak sama yang orang tua baru tuh pasti bilang aku mau bedakan tuh zaman ini, kita zaman bukan di zaman orang tua. Pasti ada yang mengelak kayak gitu. Padahal Salah. itu bukan buat kita maju, tapi Kayak- sebenarnya tuh kalau bahasa kasarnya lihat tuh kayak bodoh gitu sebenarnya. Iya sih. Maksudnya masa muda bilang tapi dia melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak menguntungkan gitu. Macam contohnya saja orang-orang di luar sana, di belahan dunia yang lain, terus di tempat yang lain tuh, contoh dong main TikTok tuh, itu tuh dong main untuk ada pemasukan gitu. Pemasukan ya. Tapi kita main supaya baku pamer. Nah itu. Kadang itu. Main IG orang tuh ada cara untuk pemasukan kayak gitu. Tapi kita gak masuk untuk apa ya? Cuma senang-senang atau apa-apa yang berfoto yang bagus. Iya, untuk lebih kayak macam apa ya? Iya, kita gunakan media tuh cari perhatian. Nah itu. Tapi kesini saya sadar juga, kita kenapa anak-anak muda Papua kebanyakan cari perhatian orang lain di media itu karena kurang adanya perhatian orang tua. Saya sendiri juga salah satunya begitu, maksudnya korban juga, tapi saya mulai sadar-sadar. Jadi kurangnya perhatian orang tua itu menyebabkan anak-anak muda itu lebih banyak cari perhatian di luar. Contoh ke pacar, kasih sayang di pacar, perhatian di pacar. Orang lain Belum punya pacar. Ya. Jomblo-jomblo banget ini bos. Dari 2019 sampai nggak ada nih. Aduh, tidak lama gitu. iya. Sakit ini. Ya tidak sakit maksudnya gimana ya? Iya gitu ya. Tapi saya rasa tuh ya itu sudah kurangnya pendirian, terus kayak tadi kan bilang gampang ikut-ikutan. Itu nggak faktor-faktor memang yang pengaruh sih. Iya, belum kenal diri baik gitu loh. Nah, belum mengenal diri sendiri tuh baik kayak dengan baik gimana, dan kau tuh di mana, PC-nya di mana begitu. Itu juga salah satu hal nih. Diri, terus belum lihat batasan, saya punya kemampuan sampai di mana. Terus pokoknya belum kenal diri, sudah belum tahu gambar diri dan baik, jadi kebanyakan kita kayak lebih banyak ikut orang, ikut-ikutan, tidak ada pendirian. Waras. Jadi menurut kakak cara satu-satunya untuk tong, maksudnya biar tong ini tidak kayak ketinggalan gitu, kayak tidak kayak teknologi yang ada sekarang tuh, contoh harus lakukan apa nih untuk tong anak fokus? Kalau sejauh yang saya lihat yang saya lihat tuh karena dia punya teknologi ini terlalu kencang, pengaruh teknologi terlalu kencang, sedangkan kita ini belum siap gitu. Kita belum siap baru ini, jadi mungkin yang perlu kita lakukan tuh kayak misalnya nih, kalau sekarang tuh mau batasi tuh kayaknya agak susah, tapi bisa kita bisa kita lakukan, maksudnya setelah kita begitu di generasi kita yang selanjutnya, macam kita pun anak-anak tuh kita didik mereka dengan baik dalam keluarga itu. Jadi didik mereka pokoknya di semua aspek sudah, mau dari karakter kah, integritas kah, seperti begitu, maksudnya latih. Jadi dari kecil tuh kita sudah latih mereka dengan baik, jadi pas sudah besar itu sudah terbentuk dengan baik. Sudah terbentuk dengan baik. Tapi ketika dia sudah besar, macam ketika sudah masuk bangku SMP, sekolah menengah pertama tuh kan faktor lingkungan yang kedua tuh kan macam dia lingkungan kehidupan sehari-hari tuh macam dia hubungan pertemanan tuh. Karena pergaulan tuh kadang yang bikin anak-anak banyak yang salah jalur tuh pada saat dong masuk di bangku SMP sama SMA. Untuk menanggulangi itu tuh gimana? Maksudnya untuk mengurangi banyaknya anak-anak, karena waktu SD kan pasti dijaga sekali tuh, tapi SMP kan pemikiran orang tua pasti ada sedewasa, dong percaya pada anaknya, tapi ujungnya kalian teman-teman ada teman-teman yang kurang dididik sama orang tuanya kan, dia mempengaruhi teman-temannya lagi yang sudah dididik baik, tapi kalau anak itu sendiri dia tidak bisa mengkontrol, dia bisa ikut-ikutan juga tuh, maksudnya tuh
Ya semua kan kesadaran orang tua juga kayaknya penting sih Itu dalam mendidik. mengawas, maksudnya tuh kalau orang tua saya rasa mengawas anak itu tidak hanya sampai SMA gitu, sampai memang benar-benar anak itu dia bisa sendiri berdiri gitu, dengan dia punya dasar sendiri Dia lah. kaki sendiri. Iya, dia bisa berdiri sendiri, dia bisa kelola sendiri, dia bisa hidup mandiri. Ah gitu. Sorry bos. Awas paku. Iya, yang sejauh saya lihat tuh kayak gitu. Katerap motor. Ah bukan. Oh, tak saya lama tidak ketemu. Apa kabar kah? Baik-baik saja. Enak. Baru di mana kah? Di sini aja. Dari kemana-mana. Oh, sudah Tapi saya jarang ikut kegiatan pemuda aja Nah, sekarang. itu ya sama di situ. Iya. Hari Minggu masuk gereja. Tapi kalau ikut kegiatan yang jarang.